Legenda Prancis kritik performa Anthony Martial. Libow mengaku tidak terkesan dengan Martial yang menyiapkan banyak peluang saat bermain di timnas Prancis dan juga di Man United. Mantan pemain Chelsea dan tim nasional Prancis Frank Libow mengaku sangat tidak puas dengan performa yang diperlihatkan oleh penyerang Manchester United Anthony Martial. Pemain asal Prancis tersebut kembali menjalani pertandingan yang tidak memuaskan saat Setan Merah menang tipis 1-0 atas West Bromwich Albion. Martial melewatkan peluang emas di pertandingan tersebut, dan secara mengejutkan itu adalah tembakan on target pertamanya di Liga Premier Inggris setelah hampir 5 jam di atas lapangan hijau. Saya cemas dengan Anthony Martial, ujar Libow kepada ESPN. Dia pemain fantastis dan ketika dia percaya diri, dia bagus. Dia bermain dengan tim nasional dan menyiapkan 3 peluang melawan Portugal. Dia melewatkan 1 peluang lagi di pertandingan ini. Untuk pemain di kelas dunia, itu adalah peluang yang mudah. Dia harus menjadi pembunuh. Saya tidak senang dengan pemain-pemain seperti itu. Yang saya lihat adalah performa yang buruk, tandasnya. Paul Scholes khawatir Manchester United terlalu bergantung pada Bruno Fernandes. Paul Scholes menyebut Manchester United terlalu bergantung pada Bruno Fernandes. Legenda hidup Setan Merah itu berharap bekas timnya segera mencari pemain lain yang sepadan dengan kualitas gelandang asal Portugal tersebut. Berbicara setelah kemenangan 1-0 Manchester United atas West Brom pada Sabtu malam, yang diakhiri dengan penalti Fernandes pada babak kedua. Mantan pemain favorit Old Trafford itu menyoroti masalah bagi tim Ole Gunnar Solskjaer. Dia menyarankan United membutuhkan pemain lain untuk membawa kreativitas jika United ingin menyingkirkan tim seperti West Brom di Old Trafford. Itu adalah kemenangan yang buruk. Mudah-mudahan itu akan memberi mereka sedikit kepercayaan diri. Anda pasti bertanya-tanya di mana Manchester United tanpa Fernandes. Sebelum Bruno masuk, United tidak bisa menciptakan peluang, kata Scholes di BT Sport. Scholes menyatakan bahwa Marcus Rashford dan Anthony Martial tidak mendapatkan pasokan bola yang cukup dari lini tengah United lainnya. Ini jadi persoalan lain yang mesti dibenahi Setan Merah. United sedang berjuang untuk mencetak gol di kandang musim ini. Tercatat hanya Donny van de Beek yang mencetak gol dari permainan terbuka sejak musim baru dimulai. Saya merasa sedikit kasihan kepada para penyerang karena mereka harus membuat peluang mereka sendiri. Mereka memiliki keterampilan hebat dan mereka mampu melakukannya, membawa bola ke Fernandes. Dia pengumpan bola yang hebat, kata Scholes memungkasi. Prediksi Manchester United versus Istanbul Başakşehir 25 November 2020. Manchester United akan menjamu tim debutan Istanbul Başakşehir di Old Trafford pada matchday 4 grup H Liga Champions 2020-21 pada Rabu 25 November 2020. Bagi MU kejutan, dari pertemuan sebelumnya sama sekali tak boleh terulang. Pada matchday 3 yang merupakan pertemuan perdana mereka, MU secara mengejutkan ditekuk Başakşehir di Turki. MU menyerah 1-2. Başakşehir unggul lewat gol-gol Dembaba menit 13 dan Edin Visca menit 40. Sedangkan MU cuma bisa menipiskan selisih skor melalui gol Anthony Martial pada menit 43. Persaingan di grup ini pun cukup terbuka. Hingga selesai matchday 3, masing-masing tim masih punya kans untuk lolos ke fase berikutnya. MU telah mengumpulkan 6 poin dari pertandingan sejajar dengan RB Leipzig. Sementara itu, Başakşehir mengumpulkan 3 poin sejajar dengan PSG. Jika MU bisa membalas kekalahan sebelumnya, maka jalan untuk fase ke knockout akan kembali terbuka. Namun, jika Başakşehir bisa sekali lagi mengejutkan MU, maka wakil Inggris itu bakal berada dalam situasi yang cukup berbahaya. Di liga masing-masing akhir pekan kemarin, Başakşehir takluk 2-3 melawan tuan rumah Beşiktaş. Sementara itu, MU menang tipis 1-0 menjamu West Brom melalui penalti Bruno Fernandes. Meski tidak sempurna, tapi momentum MU cukup positif. Itu diyakini bisa menjadi modal yang cukup berharga untuk meladeni Başakşehir di Old Trafford nanti.
performa Alex Telles masih bisa lebih baik lagi. Legenda Manchester United Brian Robson terkenal dengan penampilan Alex Telles saat melawan West Brom. Ia percaya pemain Brasil itu akan menjadi lebih baik dengan lebih banyak bermain. Telles melakukan debut untuk Manchester United di Liga Champions saat melawan PSG. Namun ia kemudian terjangkit virus corona yang membuatnya absen selama beberapa minggu terakhir. Pemain asal Brasil itu akhirnya melakukan debutnya di Premier League saat MU melawan West Brom pada Minggu 22 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia membantu MU menang 1-0 di Old Trafford. Robson mengaku sangat terkesan dengan penampilan Telles dalam debutnya di Premier League. Ia sang pemain akan meningkat seiring dengan banyaknya kesempatan bermain dengan yang didapatkan. Saya pikir dia bermain dengan sangat baik, kata Robson kepada MU TV. Dia terlihat atletis, dia terlihat hebat dalam menguasai bola. Dia tidak banyak bermain dan jadi saya hanya bisa melihatnya akan semakin bagus. Tapi saya pikir dia bermain dengan sangat baik. Dia memiliki sedikit pemahaman yang bagus dengan Marcus Rashford di awal permainan. Gol kemenangan MU pada pertandingan melawan West Brom dilesakan oleh Bruno Fernandes. Gelandang Portugal itu mencetak gol lewat tendangan penalti. Hasil ini membuat MU akhirnya meraih kemenangan pertama di kandangnya. Cerita kesepakatan transfer 2,5 triliun rupiah, Ansu Fati dan Manchester United yang urung terwujud. Manchester United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan agen Ansu Fati, Jorge Mendes, untuk kepindahan dari Barcelona pada musim 2020. Kesepakatan transfer itu disebut-sebut senilai 133 juta pounds atau setara 2, triliun rupiah. Meskipun kesepakatan personal antara Manchester United dan Mendes sudah tercapai, transfer itu gagal terwujud. Barcelona tidak menyetujui transfer itu dan Ansu Fati tetap bertahan di Camp Nou. Setan Merah memang dikabarkan ngebet memboyong Fati yang dinilai sebagai salah satu youngster terbaik di kancah sepak bola dunia saat ini. Menurut Sport yang dikutip Mirror pada Minggu 22 November 2020, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer ingin merekrut Fati setelah gagal mendapatkan tanda tangan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Bahkan MU rela merogoh kocek dalam-dalam meskipun tengah menghadapi kesulitan finansial. Red Devil melaporkan kerugian sekitar 200 juta pounds atau sekitar 3,7 triliun rupiah pada musim itu. Fati sebenarnya memiliki klausul pelepasan pada kontraknya, namun nilainya terlalu tinggi untuk ditebus MU, yaitu 357 juta pounds atau setara dengan 6,7 triliun rupiah. Bakat Ansu Fati memang sulit diabaikan. Pemain berusia 18 tahun itu sudah membukukan 43 laga bersama Barcelona. Ansu Fati juga berhasil menebus skuad timnas Spanyol dan telah mengantongi 4 caps. Catatan-catatan fenomenal Ansu Fati benar-benar membuat Manchester United tergoda, tapi akhirnya gagal terwujud. Di sisi lain, Barcelona dikabarkan berada di jalur yang tepat dalam upaya mereka memperpanjang kontrak Ansu Fati di Camp Nou. Menurut Marca, Barcelona ingin mengikat pemain Spanyol itu dengan kontrak jangka panjang yang baru. Sejauh ini, perkembangan negosiasi mereka lancar. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa pembicaraan antara kedua pihak tidak ada halangan.